Shalom saudaraku, selamat Natal. Di bulan Desember ini bertepatan dengan hari Natal, kita bertemu lagi di dalam ibadah kita. Saya undang saudara untuk kita berdoa sebelum kita memulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan selalu setia menemani dan menjaga kehidupan kami, dan kami percaya di tahun 2021 nantinya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami Tuhan. Ya, bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami, dan untuk berkat-berkat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh keluarga kami, Tuhan berkati anak-anakmu dimanapun berada Tuhan. Biar mereka tetap setia dan selalu rindu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kita akan bersuka cita memuji Tuhan dengan pujian Hai Siapkan di Gunung. Persiapkan hati kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian seperti palungan layakkan hati.
Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali berjumpa bersama dengan saya, Advokat Hedi Kristian Nugroho, dalam satu sukacita yang Tuhan sudah berikan dalam suasana Natal yang begitu indah. Di penghujung tahun 2020, kita ada masuk di bulan Desember, adalah bulan yang begitu romantis, yang begitu indah. Kenapa? Karena kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara sudah siap menyiapkan hati saudara untuk menjadi palungan bagi kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus rindu menjadikan saudara partnernya untuk berbagi damai, berbagi sukacita di tengah-tengah dunia yang saat ini serasa ada kekelaman karena masih saja peristiwa COVID di sana sini. Tapi kabar sukacita surga bahwa kedatangan Tuhan Yesus memberikan damai. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus memberikan terang kepada setiap umat manusia. Yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum lebih dalam kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami boleh kembali diperjumpakan dengan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini hamba-Mu boleh merasa bersyukur di suasana yang begitu indah dan penuh sukacita di momen-momen Natal yang begitu kami nantikan ini Tuhan. Kami mau menggumulkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Karena di setiap peristiwa Natal kami boleh mendapatkan pembelajaran. Kami boleh sama-sama merenungkan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Mari Tuhan, urapi setiap kami dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, daripada Roh Kudus Tuhan. Setiap kami dimampukan untuk mengerti dan menangkap pesan Tuhan pagi ini, siang ini, malam ini. Mari Tuhan, kami siap dengan penuh sukacita kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan menyatakan rencananya, Tuhan membutuhkan partner kerja. Bapak Ibu Saudaraku, tahukah Bapak Ibu Saudaraku bahwa Bapak Ibu Saudaraku adalah kawan sekerjanya Kristus? Bapak Ibu Saudaraku, dalam 1 Korintus 3 ayat 39 di sana dikatakan bahwa engkau adalah kawan sekerja Kristus, partnernya Tuhan. Saudara, saya sebagai seorang advokat pengacara, saya punya partner-partner kerja di kantor saya. Dan setiap kali saya menangani setiap perkara, saya tidak sendiri, tapi saya berpartner. Dan akhirnya dengan saya berpartner itu, permasalahan-permasalahan dapat kami selesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, waktu Tuhan sedang melaksanakan agenda kerajaan sorga untuk menyelamatkan umat manusia, Tuhan membutuhkan partnernya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di peristiwa Natal, seringkali kita mendengar tentang gembala, mendengar orang Majus, mendengar tentang Maria, mendengar tentang Yusuf, anak Yesus. Nah, hari ini saya ingin sekali kita sama-sama belajar tentang kehidupan daripada Yusuf. Kenapa Yusuf sampai dijadikan partnernya Tuhan? Saudaraku, waktu Tuhan bicara dengan Maria, itu langsung melalui malaikatnya. Maria dijumpai langsung dengan malaikatnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan Yusuf? Yusuf juga mendapat konfirmasi dari kerajaan sorga melalui mimpi. Dan dia juga didatangi malaikat melalui mimpi. Maria langsung, tapi Yusuf lewat mimpi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan buka kita sama-sama melalui Matius. Kita akan pelajari peristiwa Natal tentang kawan sekerja Kristus ini. Matius pasalnya yang pertama, ayatnya ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Nanti diteruskan dengan pasal 2, ayatnya yang ke-14. Kemudian nanti disambung dengan ayatnya yang ke-21 sampai 23. Mari kita baca sama-sama ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, perhatikan, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pasal kedua ayatnya yang ke-14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat 21 sampai dengan 23. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan yang melaksanakannya. Ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin sampaikan di sini. Ada 5 karakternya Yusuf yang ini menjadi keputusan Tuhan menjadikan Yusuf menjadi partnernya dalam peristiwa Natal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, secara khusus saat ini setiap keluarga demi keluarga Tuhan sedang rindukan ada pemulihan. Hari ini saya percaya setiap kaum bapak-bapak atau kaum pria saat ini firman ini akan spesial buat Anda, karena ini bicara tentang bagaimana menjadi kepala keluarga sekaligus juga menjadi suami yang baik buat istri saudara, ayah yang baik buat anak saudara. Kita akan pelajari sama-sama ya. Yang pertama, bagaimana karakter Yusuf ini sampai akhirnya Tuhan begitu tertarik dengan pribadi Yusuf ini. Yang pertama, kita pelajari di ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Yang pertama, Yusuf memiliki ketulusan hati. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang hari-hari ini tidak tulus. Ada banyak orang dalam setiap kali melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaannya, dia mempunyai motivasi di belakang apa yang dia kerjakan. Hari ini orang-orang yang tulus sangat jarang. Ada banyak orang mempunyai pamrih dalam setiap mereka menolong orang lain, mereka membantu orang lain. Ada pamrih Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, ketulusan ini penting di mata Tuhan. Karena ketika kita mencintai istri kita dengan tulus, mengasihi sesama kita dengan tulus. Kalau bahasa sekarang lost doll, Bapak Ibu Saudaraku. Lost doll itu artinya nggak akan berpikir macam-macam. Pokoknya ikhlas, tulus. Ketika kita mencintai istri kita dengan tulus, tidak ada pamrih apapun, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan baik-baik dengan firman Tuhan di sini, bahwa ketika saat kita ini dengan ketulusan mencintai, menjaga, melindungi istri kita, kita akan merasakan betapa indahnya hidup dalam sebuah cinta yang tulus. Ketulusan itu penting Bapak Ibu Saudaraku. Itulah Tuhan melihat bahwa Yusuf sebagai partner yang bisa diajak kerjasama. Ketulusan hati Yusuf. Yang pertama yang kita pelajari di sana. Sekali lagi, cinta yang tulus dalam setiap kehidupan keluarga itu menjadi modal yang membawa keluarga itu menuju ke dalam kebahagiaan. Tuluslah dalam mencintai pasangan hidup saudara, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang kedua yang saya pelajari dari peristiwa ini adalah yang ayat ke-20. Tetapi ketika ia di sini Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Ada satu kata mempertimbangkan. Ternyata Yusuf adalah seorang pria yang memiliki pikirannya yang maju ke depan. Dia selalu mempertimbangkan. Dia tidak gerusah-gerusu. Dia tidak asal mengambil keputusan.
Bapak Ibu Saudaraku, hari ini ada banyak orang hanya merasa mendukung sana, mendukung sini, gerusah-gerusuk, mati sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku, pertimbangan itu perlu. Bapak Ibu Saudaraku, dalam setiap keputusan hakim selalu ada pertimbangan majelis hakim. Artinya pertimbangan itu muncul dari sebuah hasil pemikiran yang panjang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf adalah pribadi seorang bapak, seorang suami yang memberikan keteladanan. Dia berpikir panjang bagaimana memikirkan kehidupan keluarganya. Dia berpikir ke depan apa yang harus dia lakukan. Waktu dia mempertimbangkan itu, artinya bahwa dia melakukan sebuah keputusan tidak dengan serta-merta, tapi dia berpikir panjang. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, pikirkanlah terlebih dulu, pergumulkan terlebih dulu bersama dengan Tuhan Yesus. Setiap keputusan saudara itu mengandung resiko. Carilah resiko yang terkecil. Oleh karenanya pertimbangkan setiap perkataan saudara, perbuatan saudara, apapun yang saudara lakukan, pertimbangkan masak-masak saudaraku sebelum saudara mengambil langkah dan keputusan. Yang kedua, inilah karakter Yusuf yang begitu menarik perhatian Tuhan. Hari ini, para suami-suami, jangan gerusah-gerusuk, pertimbangkan matang-matang, masak-masak, keluarga-keluarga, pertimbangkan masak-masak, jangan mengambil keputusan untuk berpisah dengan pasangan hidupmu. Pertimbangkan sungguh-sungguh waktu Tuhan hadirkan pasangan hidupmu dalam kehidupanmu, itu anugerah yang luar biasa. Apa yang saudara pergumulkan dalam doa, pertahankan dalam doa, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, hari ini saya ingin ingatkan, mari kaum pria, ingat sekali lagi bahwa saudara harus punya ketulusan, harus punya pertimbangan yang matang. Yang ketiga yang kita akan pelajari dari peristiwa Natal ini berkaitan dengan karakternya Yusuf. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yang ketiga yang saya pelajari, ada ketaatan dalam pribadi Yusuf. Waktu kemudian surga mengkonfirmasi adanya rencana dan agenda kerajaan surga. Karena dia sudah mempertimbangkan, dia ada ketulusan, maka dia mengambil keputusan untuk menjadi taat. Karena di dalam ketaatan ini, dia berani mengambil resiko. Waktu kemudian, dia melihat Maria. Dia belum melakukan persetubuhan, tapi ternyata pasangannya, waktu masa pertunangannya, Maria telah mengandung. Dan konfirmasi dari kerajaan surga bahwa yang dikandung itu dari Roh Kudus. Dia taat mengambil Maria menjadi istrinya. Bukan tanpa risiko, saudara. Ada orang yang hamil lebih dulu sebelum ada pernikahan bisa dirajam dengan batu. Di adat yang terjadi pada waktu itu. Tapi ketaatan Yusuf inilah yang kemudian kita lihat bahwa ketika dia taat, dia mengambil resiko mendampingi Maria. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini mari para suami-suami taatlah sama Tuhan. Tunduklah pada apa yang diperintahkan Tuhan. Hormati kasih istrimu. Istri-istri, hormati suamimu. Salinglah engkau dalam membangun kehidupan keluarga. Saling memberi, saling menerima. Ketaatan Yusuf ini benar-benar luar biasa. Ketika Maria juga taat, Yusuf juga taat, rencana Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan dari kita. Yusuf akhirnya bersama dengan Maria menjadi partnernya Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus. Karena ketaatan ini berharga mahal. Ketaatan inilah ada berkat yang mengalir di dalamnya. Ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Sekalipun resiko yang diambil oleh Yusuf bukan main-main, saudaraku. Resiko itu besar, tapi dia mengambil keputusan untuk taat pada apa yang diperintahkan sorga. Taat pada apa yang dia lihat dalam mimpi itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama ada ketulusan. Yang kedua tadi kita lihat di sana Yusuf penuh pertimbangan. Yang ketiga ternyata Yusuf adalah pribadi yang penuh dengan ketaatan. Yang keempat kita pelajari dari ayat yang ke-25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Artinya apa di sini?
Yusuf mempunyai karakter bisa menahan diri. Hari ini karena banyak orang tidak bisa menahan diri, akhirnya COVID-19 ternyata merebak di mana-mana. Orang sudah nggak mau peduli, orang nggak mau menahan diri. Saudaraku, kalau saudara ini taat, kalau saudara ini sungguh-sungguh mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, waktu Tuhan katakan, berdiri, duduk. Waktu saudara harus tidur, saudaraku. Saudaraku, menahan diri ini membutuhkan pengendalian diri. Hasrat kita harus bisa kita tahan, Bapak Ibu Saudaraku. Perhatikan, di sini Yusuf tidak mau merusak Maria. Dia menjaga kekudusan di kehidupan. Dia benar-benar menjaga pasangannya. Dalam cinta sejati tidak pernah merusak, saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Di sini ada satu hal yang menarik, bahwa ternyata ketika seorang suami itu menjaga kekudusan pasangannya, maka seluruh keluarga itu menjadi kudus. Kuduslah engkau, sebab aku kudus, kata Tuhan begitu. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita jaga kekudusan kehidupan keluarga. Hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga saudara, jaga kekudusan. Jangan cemarkan tempat tidurmu. Jangan ada perselingkuhan dalam kehidupan keluargamu. Jangan pernah berpikir bahwa wajar aku punya pasangan lain selain daripada istriku. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Perhatikan baik-baik, kesetiaan daripada Yusuf mendampingi Maria, menjaga kekudusan. Disitulah maka keluarga ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, ini hal yang luar biasa yang saya tangkap. Banyak pria-pria yang saat ini tidak mau menahan diri. Bangsa ini dibutuhkan hati yang bisa menahan diri. Jangan mudah tersinggung, jangan terprovokasi oleh apapun. Bapak Ibu Saudaraku, konfirmasi kerajaan sorga bahwa setiap dari saudara harus bisa menahan diri. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, yang saya pelajari dari kehidupan Yusuf saat ini adalah di ayat yang ke-14, kemudian 21, 22, dan 23. Di sana ada firman yang berkata, maka Yusuf bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkirlah ke Mesir. Ayat 21, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu menjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudaraku, yang terakhir apa? Ternyata Yusuf menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Suami yang melindungi keluarganya. Dia menjadi seorang ayah yang melindungi anaknya. Karena Yesus dilindungi oleh Yusuf, Maria dilindungi oleh Yusuf. Bapak perhatikan baik-baik. Ada banyak suami-suami, ada pria-pria, ketika engkau tidak bertanggung jawab, maka keluargamu menjadi hancur. Karenanya saya ingatkan kembali, ayo bertanggung jawab. Hari ini apapun yang bisa kau kerjakan, kerjakanlah. Jangan takut, sekalipun pekerjaanmu hari-hari ini seolah-olah kau tidak menghasilkan apapun. Tapi percayalah, ketekunanmu, kesetiaanmu, niatmu bertanggung jawab untuk keluarga, Tuhan pasti curahkan berkatnya. Tuhan bergerak dalam dimensi waktunya, dengan caranya, dengan jalannya Tuhan. Pasti selalu ada jalan waktu engkau menjadi pria-pria yang bertanggung jawab, suami-suami yang bertanggung jawab, ayah-ayah yang bertanggung jawab. Peristiwa Natal ini adalah peristiwa di mana Tuhan memulihkan setiap kehidupan keluarga, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini di mana engkau membuka hatimu, engkau menjadi seorang suami, menjadi kepala keluarga yang penuh ketulusan, yang penuh pertimbangan, yang kemudian ada ketaatan di sana, kemudian ada mengendalikan diri dan bertanggung jawab, maka keluargamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Jangan tuntut istrimu berubah sebelum engkau, suami-suami berubah. Engkau dulu yang berubah, maka istrimu berubah, satu keluarga akan berubah, dan pemulihan terjadi dalam kehidupan keluarga saudara. Bapak Ibu Saudaraku, saudara pernah ingat doa Tuhan Yesus Kristus ketika mengajari doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara perhatikan baik-baik, ada kata-kata jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, di surga ada pribadi Bapa. Bapa itu memelihara.
Di bumi ada pribadi yang namanya ayah yang harus bertanggung jawab memelihara kehidupan keluarganya. Di surga ada pribadi Roh Kudus, di mana Roh Kudus adalah pribadi yang senantiasa merawat, yang senantiasa menolong. Itu figur daripada ibu. Seorang ibu akan merawat anak-anaknya. Dia berpikir dengan keluarganya. Kemudian ada anak, yaitu Tuhan Yesus di surga. Di dunia pun ada seorang anak. Selama Yesus tinggal di dunia dulu, dia ajarkan tentang ketaatan kepada Bapaknya. Nah, kalau tiga hal ini, ada Bapa, Putra, Roh Kudus, ada Bapa, Ibu, dan anak, maka apa yang dirindukan surga terjadi di bumi. Saudara bisa merasakan surga ketika Bapa, Ibu, dan anak memainkan peranannya masing-masing. Bapak yang bertanggung jawab, ibu yang kemudian merawat, kemudian seorang anak yang taat pada orang tuanya. Surga sudah saudara rasakan sejak ada di dunia ini. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Nah, peristiwa Natal kali ini saya ingatkan setiap keluarga-keluarga, mari kita kembali bersatu, bersekutu, datang kepada Tuhan. Momen Natal inilah yang akan mengubah setiap kehidupan keluarga saudara menjadi penuh sukacita. Seperti hanya pohon terang ini, hidup saudara jadi terang. Hidup saudara akan menjadi dampak yang begitu indah. Setiap kali kita melihat ada warna-warni dalam pohon Natal ini, ada penuh dengan hiasan yang ada di sini. Artinya Tuhan mau mendandani kehidupan keluarga saudara. Izinkan hatimu untuk diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus mengurapi Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika saudara bersedia bertobat dari jalan-jalan yang jahat menuju jalan-jalan yang baik, saudara sungguh-sungguh mengasihi istri, suami istri mengasihi sungguh-sungguh dalam kehidupan keluarga ada kasih yang sejati. Disitulah Tuhan Yesus Kristus lahir. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita nyatakan damai dan sukacita Natal yang kita rasakan ini kepada setiap orang yang kita jumpai. Biar dalam momen Natal ini, di tahun 2020 ini, kehidupan keluarga saudara dipulihkan Tuhan, hidup saudara dipulihkan Tuhan, kehidupan saudara semakin jadi berkat, dan saudara tidak pernah merasakan sendirian. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Yusuf adalah contoh kehidupan keluarga yang baik. Maria dan anak Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama meneladani kehidupan keluarga ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh belajar daripada kehidupan daripada Yusuf. Kami boleh belajar di mana dia menjadi pribadi yang punya ketulusan. Dia juga mempertimbangkan dalam segala hal. Dia adalah pribadi yang taat. Kemudian dia juga pribadi yang senantiasa mengendalikan diri dan bertanggung jawab. Ajari kami Tuhan untuk memiliki karakter ilahi itu, sehingga kehidupan keluarga kami dipulihkan. Setiap sidang jemaat yang mendengarkan saat ini Tuhan, mereka boleh merasakan ada berkat yang mengalir. Mereka boleh belajar daripada kehidupan Yusuf. Mari Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di tahun 2020 ini Tuhan, yang sebentar lagi kami tinggalkan. Mari Tuhan, sertai kami, jaga kami, lindungi kami, selamatkan keluarga kami ini Tuhan, sehingga kami nanti memasuki 2021 dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Biar momen Natal ini menjadikan hati kami untuk benar-benar siap menerima kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di sorga, bagimu segala pujian, kemuliaan, hormat, dan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, momen Natal inilah kita boleh kembali bersemangat untuk membangun kehidupan keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Sukacita Natal bersama dengan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.